bisa membeku lah begitu. Ya. Suhu yang dingin lah begitu. Nah, ini ada pertanyaan. Soalnya ada yang jawab nominal, ordinal, interval, rasio ini. Sudah terhubung kembali ya, bisa lihat. Saya share ulang ya. Baik, soal nomor 2 ada pertanyaan. Ini masih beragam nih pemahamannya nih. Ada yang nominal ini. Nominal itu misalnya cuma seperti jenis kelamin ya. Misalnya laki-laki 0, perempuan di kode 1 lah gitu kalau dalam pengkodeannya. Nah itu kan pemaknaannya dia 0 dan 1 ya nggak bisa diurutkan. Boleh dibolak-balik aja gitu. Ya, ordinal sudah ada pengurutan gitu ya. Tapi mungkin urutan itu tidak terlalu bermakna lah gitu ya. Sementara kalau interval dia sudah mulai bisa ada pengurutan dan ada bisa dibandingkan ya, perbandingan produknya, cuma titik nolnya belum punya makna sebagai sebuah nol yang istilahnya nilainya itu adalah benar-benar nol gitu. Ada pertanyaan nomor 2? Kalau tidak saya lanjutkan. Nomor 3. Nomor 3 ini semua menjawab betul, jadi saya nggak selesai bahas ya. Nomor 3, ada pertanyaan yang saya kira sudah paham. Bagaimana mengkonversi dari sebuah distribusi yang normal menjadi normal standar, sehingga kita bisa mendapatkan nilai peluang gitu ya, ataupun dalam bentuk persentase gitu ya, yang merupakan area luasan atau area di bawah kurva normal. Nah, nomor 4 saya kira semuanya hampir semua menjawab betul, tapi masih ada 2 yang masih menjawab salah gitu ya. Nah, kalau ruang sampel gitu ya, ruang sampel itu adalah kumpulan dari seluruh ya kejadian yang mungkin gitu ya dari seluruh percobaan yang kita lakukan. Ini yang masih menjawab ruang sampel ini pemahamannya perlu di ini ya. Katakanlah kalau 2 kali kita melempar koin ya dengan katakanlah burung dan angka gitu ya. Burung dan angka atau burung dan rumah ya tempo hari, atau burung dan angklung ya tempo hari ya menggunakan angka uang 1000, maka ruang sampelnya adalah bisa burung-burung, bisa angklung-angklung, bisa burung dan burung kemudian angklung dan angklung burung gitu. Skip ya. Ini ya. Ringan lah, enteng ini nomor 4 ya. Ini masih di awal-awal. Baik, nomor 5 ya. Nomor 5 ini masih ada yang menjawab tidak betul nih kalau di ininya 10 ya. Ya, ini masih ada yang ini yang betul adalah plot pencar atau scatter plot ya. Nah, yang ada yang menjawab grafik batang. Grafik batang lebih kepada perbandingan antar kategori ininya ya. Bisa juga tren tahunan juga bisa sebetulnya ya per kategori ya. Nah, kalau garis memang juga bisa lihat hubungan, tapi dia akan sulit kalau nanti hasil plotnya tidak membentuk suatu pola tertentu gitu. Nah, kalau acak garisnya jadi kayak gimana tuh ininya?
Ya, mungkin lebih tepat kalau itu menggunakan scatter plot, terutama kalau ingin melihat korelasi ya antara dua variabel. Baik, silakan bertanya aja kalau ini ya. Saya lanjutkan nomor 6. Nah, nomor 6 nih semua 28 menjawab betul. Masih ada satu yang menjawab salah ini. 12 dan 17. Nah, modusnya kan sama-sama 12 harusnya ya. Medianya 12, modusnya 12 yang sering muncul. Ini masih ada yang menjawab 17. 17 kan cuma muncul sekali, sementara 12 muncul 2 kali. Nah, itulah modus. Masih ada yang salah ini. Baik, ke nomor 7. Kalau ukuran pemusatan, saya kira ini harusnya semua betul nih. Masih ada yang salah juga ini. Ya, ukuran pemusatan, median ini juga bagian dari salah satu ukuran pemusatan. Ya, rata-rata, median, modus, nah, varian. Ya, ini ukuran dari variasi. Kemudian nomor 8, 22 menjawab betul. Sisanya ada yang menjawab ini salah ya. Ini bisa ini ada yang mau bertanya nih, kenapa menjawab salah ini? Boleh, mumpung sekarang kan masih kuis nih. Nah, kalau UTS kan harusnya bisa lebih baik lagi. Ada yang mau bertanya? Bisa menjelaskan salah satu yang menjawab betul? Kenapa menjawabnya 0,015? Ayo yang menjawab betul tadi bisa jelaskan ke yang teman-temannya masih menjawab salah ini. Izin Pak, jelaskan. Ya, Halo. silakan. Iya. Ya. Kalau yang dari saya itu dia kan sekitar 30% penduduk Amerika mempunyai mata biru gitu kan. Jadi itu kan true event-nya ya yang diinginkan gitu. Kemudian jika 4 orang diberi cara cek Ya. berapa peluang mereka semua mempunyai warna biru gitu. Nah ini kan berarti dua pilihan Ya. ya, dua pilihan itu entah itu punya warna biru atau enggak. Udah binomial itu pilihannya. Kemudian yang kedua ini apakah itu independen karena ya mata orang ya dia nggak bisa tiba-tiba berubah gitu, pasti tetap mata orang itu misalkan biru ya biru gitu. Kemudian jadi intinya kalau saya ini pakainya binomial distribution, eh, ya nyarinya ya pakai yang rumus yang boleh pakai Excel bisa binom distribution, kemudian atau enggak rumusnya yang permutasi itu n faktorial per n min k faktorial, n-nya berarti kan n-nya di sini 4 ya. 4, kemudian yang diinginkan kan 4 juga. Berarti trialnya 4, kemudian yang diinginkan untuk terjadi itu 4 juga. Berarti 4 dan 4. Berarti permutasinya berarti 4 faktorial, kemudian n min x-nya 0 faktorial 1, berarti 4 faktorial. Dikalikan dengan p pangkat x ya. P pangkat x dikali q pangkat n min x gitu. P-nya itu probability benar. Probability benarnya kan 35%. Q-nya berarti inverse-nya yang tidak benar, berarti 65% gitu. Jadi disama dengankan nanti hasilnya 0,015. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Yang lain apa seperti itu atau lebih sederhana saja? Oh ya. Izin Pak. Ya. Kalau saya 0,35 kali 0,35 kali 0,35 kali 0,35 gitu Pak, sampai 4 kali. Ya. Kenapa begitu? Kenapa 0,3 yang pertama? Kenapa Pak? Kenapa yang pertama 0,35? Iya, karena kan Yang itu kedua juga peluangnya kan 0,3.
Karena itu kan di situ peluangnya 0,35. Nah, ya udah kan dimintanya kan 4 orang. Berarti dikali aja gitu. Sampai 4 kali. Baik. Ini kan jumlah ininya kan nggak ketahuan ya. Jadi tadi Ricky lebih ini tuh lebih apa namanya mikirnya lebih banyak tuh sampai distribusi dan sebagainya. Sebetulnya kita tidak sedang bicara distribusi segala ya. Oh Ini iya, peluang biasa saja. ya mohon maaf Pak. Ya kan nggak ketahuan tuh ininya berapa tuh yang di ini ya apa namanya Iya, nggak tahu rata-ratanya, nggak tahu standar deviasinya, nggak tahu nggak ada informasi ini gitu ya. Dan memang ini peluang biasa sebetulnya. Ini 0,35. Nah, 35 ini kan di sini hanya 35% ya. Tapi berapa dari berapa ini nggak ketahuan proporsinya gitu ya. Jumlah penduduk Amerika sendiri di sini tidak disebut. Nah, kalau dia diketahuan, sebetulnya kan kita bisa menggunakan semacam peluang bersyarat itu, ya, peluang bersyarat. Jadi kalau boleh saya ini ya, saya simulasikan saja ya ininya. Eh, ya, mungkin kelihatan ya. Jadi Kelihatan, kalau Pak. ininya kan, eh, ya anggaplah kalau penduduk Amerika itu misalnya berapa? Mau nulisnya 200 juta, 300 juta, atau 1.000 saja ya. Boleh saya tuliskan 1.000, walaupun itu tidak mungkin karena boleh. banyak ya, satu juta ya, saya tulis 1 juta ini ya, satu pangkat kali 10 pangkat 6 ya. Nah, kalau peluang bersyarat sebetulnya kalau yang pertama ini yang orang pertama, orang kedua, pemilihan ya secara acak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya masih kesulitan ya, kelihatan ya. Berarti kan kalau dia ini dia 1.000 ini adalah M besarnya, maka jumlah yang berwarna yang bermata biru ya itu adalah saya tulis P saja di sini proporsi gitu ya. Berapa? 0,35 kali ini kan 350.000 ya orang yang berwarna yang bermata biru. Jadi yang pertama sebetulnya kan ini 350.000 dibanding 1 juta 0,35. Yang kedua berapa peluangnya? Anggaplah ini tidak dikembalikan lagi gitu. Tanpa non replacement gitu. Maka yang kedua kan harusnya berapa peluangnya? Berapa? Yang kedua, maka 350.000 kan sudah terpilih tuh dari kejadian yang pertama. Dikurangi kan? 1. Dibagi populasinya juga orangnya kan berkurang nih. 1. Ya. Kan harusnya seperti ini kira-kira. Berapa? Ya tetap 0,35 sebetulnya ya 0,35 sekian-sekian beda dengan yang pertama. Tapi ini kan dibulatkan nih. Nah, ya kalau saya bukakan gitu. Sebetulnya ini. Nah, yang ketiga berapa nih? Yang ketiga tentu akan berkurang lagi kan gitu. Ya, yang ini dikurangi 2 karena sudah terpilih. Yang ini dibagi dikurangi 2 kan gitu. Nah, masih 0,35 walaupun kalau ini ya besar ininya. Yang keempatnya, nah tentu kan ini sudah terpilih tadi 3, maka populasinya juga berkurang. Ya, kurang 3.
Ya, sebetulnya ini gitu loh. Ininya. Cuma di sana kan nggak ketahuan nih. Nah, kita sekaligus akan simulasikan. Sehingga peluang apa namanya, 4 orang warna biru tadi, 4 biru, ya. Nah, ini kan dikalikan saja sebetulnya. Maka hasilnya 0,15. Ya. Nah, gimana kalau cuma 1000, Pak? Ya, kira-kira masih tetap 0,015 gitu. Walaupun apalagi besar gitu. Misalnya 1 miliar atau 500 juta lah. Juta itu 6 ya. Ya. Tetap 0,015. Baik, ya kalau dia dengan replacement tentunya ini persis sama 0,35. Ini paham dari sini? Saya lanjutkan ke nomor 9. Ya, jadi saya ini di kantor kita, ya, kantor saya bertugas sekarang, ya, ada data misalnya KPPN menunjukkan 100 SP2D setiap hari. Nah, kemudian dari 100 SP2D itu ternyata tidak semuanya berhasil mentransfer uang kepada pihak penerimanya, gitu ya, pihak penerimanya. Maka kemudian SP2D itu disebut SP2D yang diretur oleh bank, gitu ya, karena mungkin rekeningnya tidak betul, gitu ya, antara rekening dan nomor dan namanya tidak sesuai, rekening tidak aktif, gitu ya, bisa seperti itu. Itu yang disebut dengan retur ya. Mungkin belajar di mata kuliah lain ya. Nah, misalnya peluangnya dari satu itu ya, dari 100 ada 1, sehingga ini dia punya data 0,01 ya, 1%. Nah, hitung peluang terjadinya 3 atau lebih SP2D itu dalam 1 hari. Jadi ini kejadian apa? Termasuk sebaran apa? Ini 18 menjawab betul, 11 masih salah. Jadi masuk apa ini? Kejadian layarnya belum ya, keganti, Pak. binomial. Ya. Oke, binomial atau sebetulnya kalau dia apa namanya? Tertentu bisa juga dia didekati gitu ya, bisa Poisson juga gitu kalau apa namanya? Memenuhi kriteria tertentu gitu ya, di mana n-nya lebih besar sama dengan 100 ya. Nah, ini kebetulan sama dengan 100, n kali p-nya lebih kecil hampir 10. Sebenarnya memenuhi bisa Poisson. Tapi kira-kira hasilnya akan mirip ya. Ini ya. Jadi ini binomial. Apa syarat itu? Nah, ciri-cirinya binomial ada 4 itu. Izin Pak, share screen-nya masih Excel. Ya, Pak. bentar, ya. Bukakan dulu ya. Oke. Ini saya berikan. Jadi trialnya fix ya. Dalam hal ini 100 ya. Setiap trial gitu ya. Trialnya apa? Ya, setiap penerbitan SP2D antara satu SP2D ke SP2 berikutnya itu tidak saling mempengaruhi. Artinya kalau misalnya satu saat ada satu yang retur, yang lain tidak ini gitu. Ya, tentu gitu ya. Tidak saling mempengaruhi lagi, harus independen. Kemudian ada 2 kategori pada setiap trialnya itu sukses dan gagal. Antara ini sukses atau gagalnya itu gagal kalau retur. Kemudian peluangnya tetap sama, gitu ya, 0,01. Nah, itu ininya apa namanya ya, karakteristik atau apa namanya ya, ciri-ciri lah. Nanti itu bahwa itu masuk dalam kejadian yang bisa kita masukkan dalam kejadian binomial. Maka kemudian saya sudah bagikan Excel-nya ya, yang waktu latihan P5 itu kan.
N-nya berapa? Izin layarnya belum, share screen-nya belum kelihatan, Pak. Ya, di soal itu, di soal ini, N-nya berapa? N-nya 100, Pak. N-nya 100. Peluang 0, nah, kemudian yang kita cari ininya berapa? X-nya ya, atau nilai yang akan kita ini. Dalam soal ini adalah 3, kan gitu ya. Maka kalau kembali ke, ini kan sudah saya bagikan ya, binomial. Kalau N-nya 100 ya, saya ini ya, saya share lagi. Bisa dilihat sebetulnya di tabel binomial. Tapi kalau mau menggunakan Excel, silakan yang kelima itu, kelihatan ya. N-nya 100, P-nya 0,01, kemudian 3, untuk 3 itu adalah, ini, ingat ya, binomial itu adalah sebaran peluang untuk pengubah acak diskret, ya. Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ya, sampai dengan N maksimalnya, sampai terakhirnya bisa sampai 100 kan. Artinya kalau 0 ya berarti peluang terjadinya atau terjadinya sukses 0, atau artinya tidak sukses gitu ya. Artinya retur dalam hal ini gitu ya. Nah, tidak ada retur maksudnya gitu ya. Karena ininya kita peluang ini P menunjukkan itu retur ya. Sukses retur maksudnya. Berarti kan kalau begini gitu ya. Kalau ini berarti kalau X-nya 0 berarti tidak ada retur. Kalau 1 berarti 1 retur ya. Kalau 2 berarti peluang kejadian SP2D, 2 SP2D retur. Dan seterusnya. Nah, tinggal ini yang perlu diperhatikan adalah pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya adalah hitung peluang terjadinya 3 atau lebih SP2D retur dalam 1 hari. Gitu. Artinya 3 termasuk atau tidak? Termasuk, Pak. Jadi saya share kembali. Nah, saya share kembali ya. Saya kembali ke soal. Jadi hati-hati membaca soalnya. Jadi di sini hitung peluang terjadinya 3 atau lebih SP2D retur. Artinya kan hitung peluang istilahnya X ya. X lebih besar sama dengan 3, kan begitu ya? Itu ya. X sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 4 dan sampai P untuk X sama dengan 100. Nah, kalau menghitung itu kan lama ininya ya. Nah, kita bisa menghitung ininya dulu karena kita soalnya adalah peluang. Ya, saya kembali ke ini dulu. Karena kita menghitung peluang X lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Sebetulnya kita bisa menghitung negasinya, komplemennya ya. Kita bisa menghitung komplemennya. Jadi kalau boleh saya tulis di sini ya. Boleh saya tulis, kita sedang menghitung peluang X lebih besar sama dengan 3 ya. Kita boleh bisa menghitung peluang 1 dikurangi peluang X lebih kecil 3, begitu ya. Atau karena ini diskret ya, 1 dikurangi peluang X lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Gitu ya. Bisa kelihatan yang saya tulis ya. Ini. Ya, Pak. Ini adalah soalnya. Ya. Nah,
Dari tabel ya, atau dari, kalau tabel mungkin untuk N100 kan tidak dapat itu ya. Ada yang dapat N100, di buku kayaknya nggak ada deh N sampai 100. Nih, kalau saya lihat ya di tabel, stop lagi ya untuk membuktikan. Melihat ya, kalau di tabel ya, ini N-nya kan terbatas nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuma ya. Selanjutnya sudah bukan gitu ya. Karena ini sangat terbatas. Ya, mungkin di buku lain bisa. Ya. Maka kita bisa menggunakan, sudah saya bagikan itu ya, menggunakan Excel atau aplikasi lain untuk menghitung ini. Nah, dari sini akan kelihatan sebetulnya Excel itu. Nah, pada kolom D ini ya. Pada kolom D bisa kelihatan untuk P peluang X atau X lebih kecil ya sama dengan 2. Dapatnya 0,920627. Gitu. Nah, dari sini bisa dapatkan 1 dikurangi yang ini. Nah, 0,794 atau 7937. Baik. Ada pertanyaan? Jadi jawabannya dapat 0,0794. Nah, ini ada 18 yang betul, tapi yang lain ada yang menjawab tiga jawaban lain, ada semuanya yang menjawab 3 berbeda ini. Mungkin milihnya acak kali ya. Kalau nggak dapat, pilih secara acak kayaknya. Di peluangnya untuk betul 1/4 cuma kalau perhitungan. Acak tadi. Nggak apa-apa ini, mumpung kuis ini. Ya. Jadi kalau milihnya secara acak kalian sudah belajar peluang. Kalau ada 4 pilihan, berarti peluangnya hanya 1/4 betulnya itu. 3/4 itu salah. Ya. Jadi kalau mungkin ada berapa ini jumlah siswanya? Mahasiswanya 29. Nah, kalau misalnya semuanya memilih secara acak, ada kemungkinan hanya 1/4 yang betul. 1/4 dari jumlah siswanya. 3/4-nya akan salah. Baik, ada yang ini, saya sharingnya sampai mana nih? Masih di Excel ya. Sampai sini ada pertanyaan, termasuk bagaimana menggunakan Excel-nya. Ya, ini saya kira cukup membantu gitu. Masih mendengar, mengikuti suara saya? Ya Pak, masih. Dengar Pak. Baik, kalau saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke nomor 10. Ini. Nah, ini saya tadi nggak menutup other-nya. Ini cuma ada 1 nih yang menjawab betul kalau ini saya. Nah, kita analisa saja ya. Ini kan menggunakan apa nih? Kalau melihat ininya. Populasi ya, rata-rata populasinya 4 juta rupiah. Ya. Nah, saya tuliskan dulu. Berarti mu-nya berapa? Mu-nya 4 juta. Ya. Mungkin saya salahnya nih kayaknya. Baik. Di satuan. Oke. Kemudian berapa ini standar deviasinya 1,5 juta rupiah ya. D-nya 1,5 juta rupiah. Kemudian ini 36 nanti adalah N-nya kan gitu ya.
Oke, N-nya 36. Kemudian ininya pertanyaannya kan 4,5. Ini nanti yang akan menjadi nilai X-nya yang berkorespondensi dengan nilai Z-score-nya, kan gitu ya. X-nya. Baik. Saya ini ya. Nah, saya share di sini ya. Ini yang 4.000, standar deviasinya 1.500.000, hanya 36. Nah, pertanyaannya berapa yang peluang diperoleh rata-rata pendapatan mereka lebih dari 4,5 juta rupiah. Ini kita sedang menganalisa ya. Di bab 6 itu ada di bagian ya teorema limit pusat lah sebetulnya itu ya. Maka kita bisa menghitung untuk Z-score-nya, karena ini adalah datanya data berkelompok gitu ya, sampel, maka nilai Z-score-nya adalah ada yang bisa? Nilai X ya dikurangi dengan mu-nya ya dibagi dengan sigma-nya ya dibagi dengan akar dari betul ya. Betul. Nah, Iya. karena kalau ya kita dapat nilai Z-nya 2 ya. Nah, karena kemudian yang soalnya adalah rata-rata lebih dari 4,5 juta, sementara ini adalah 2. Artinya kalau kita hitung normal distribution ya, normal distribution ya, ini ya. Nah, ini bisa kita cari di Z-score-nya sebetulnya, atau bisa kita cari dengan fungsi ini di Excel ya. Nomor X-nya adalah 4.500.000 ya. Kemudian mu-nya atau min-nya 4 juta ya. Standar deviasi 1.500.000. Kumulatifnya ini nah, kita tidak bisa ini sebetulnya karena ini ada bukan data tunggal tapi data berkelompok ya. Maka sebetulnya kita bisa cari di nilai standardized. Ya. Distribusi normal ya. Distribusi normal berapa untuk angka 2? Di tabelnya Pak yang positif, yang 2 itu 0,9772. 0,9772. Oke. Nah, jadi peluang bahwa dia lebih kecil dari Z-score ini 2.00 ya. Ini sama dengan
0,9772 ya. Oke. 1 dikurangi 0,9772. Dapatnya berapa? 0,0228. Ada yang menjawab ini? Ya, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak. Ya? Tidak Ada. Tapi di situnya salah, Pak. Ada soalnya. Ada. Iya, Pak. Ada yang isi other ada. Saya, Pak. 0,228 ada. Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Tidak ada. Saya Oke, ada sedikit memang saya ini karena saya membulatkan ini. Membulatkan jutaannya. Walaupun seharusnya tidak berbeda jauh gitu ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini nggak bertanya tapi saya ini benar ya? Iya ya. Baik, sedikit lagi waktunya ya. Saya lanjutkan nomor 11 ya. Saya lanjutkan nomor 11. Nomor 11 saya share dulu nih. Jadi nomor 11 soalnya sudah bisa dipahami ya. Ini ada BPPK mengadakan diklat, nah, peluang peserta yang diundang untuk datang itu 0,8, berarti 0,2-nya itu tidak datang gitu ya. 80% dari yang diundang itu datang, 20% tidak datang lah begitu kira-kira. Kemudian yang peserta yang mendaftar pada diklat berikutnya 50, sementara kapasitas kelas datang di kapasitas. Jadi kita ini kan ininya ini masuk mana nih? Masuk sebaran kejadian sebaran apa ini? Binomial. Nah, perubahannya diskret atau kontinu? Diskret, Pak. Ya, jumlah peserta itu kan nggak ada yang 2,5 gitu kan, nggak ada kan, pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, sampai 40 di sini. Nah, ini masuk dalam binomial. Jadi kembali ke binomial. Nah, berarti kan tinggal menghitung aja itu. N-nya berapa? 50. N-nya berapa? 50. N 50 ya. N-nya 50. Peluangnya berapa? Peluang suksesnya atau peluang datangnya dia 0,8 ya. 0,8 ya. Peluang peserta datang. Iya, Pak. Peluang peserta datang kan ya 0,8. Nah, kita akan mencari berapa untuk X, peluang X lebih besar dari 40 kan begitu ya. Peluang X besar dari 40. X lebih besar dari 40. Ya, saya tulis.
Nah, berarti ini kan sama dengan 1 dikurangi, ya, kan ini diskret, ya, X sama dengan 40, kan begitu ya. Berapa nilainya? 40. Nah, saya masuk aja 40 di sini. Nah, 40. Nah, dapat nilainya nih. 0,5562. Nah, 1 dikali 0,5562. 0,4437 atau 0,44. Nah, responnya ada yang menjawab 0,14 nih. Ada yang 0,44 betul, 0,44 betul. Nah, banyak yang menjawab 0,44, tapi ada juga yang menjawab lain. Ya. Ada yang menjawab 0,56. Jadi hati-hati membaca soalnya. Ya, karena yang di tabel itu adalah peluang dari kiri istilahnya, dari 0 sampai dengan yang ditanyakan nilai X-nya gitu ya. Nilai peluang X lebih kecil sama dengan yang ditanyakan gitu. Ada juga yang jawabnya 0,57 ini. Berarti tidak memperhatikan soalnya ya. Hati-hati. Jadi lihat di tabel itu adalah nilai dari kiri ke kanan, ke batas ininya, ke batas yang ditanyakan. Ya. Kalau ini adalah 40. Nah, perhatikan juga apakah dia lebih besar sama dengan atau lebih besar saja. Itu perhatikan. Karena akan menentukan titik di mana nanti perhitungannya akan sebagai dasar perhitungan. Nah, masih banyak yang menjawab 0,56 ini. Ya. Ada pertanyaan nomor 11? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti yang nomor 11 itu cara kita menentukan pakai Z-score atau pakai binomial itu dengan ada kata-kata kayak gini ya, Pak. Mana dia? Peluang peserta datang. Itu ya, Pak. Kalau misalnya binomial kan berarti P itu peluang peserta datang, sementara Q itu peluang peserta tidak datang. Soalnya saya tadi bingung, Pak, ngerjain nomor 11 ini, saya kirain nggak pakai binomial. Saya pakainya Z-score tadi, Pak, makanya salah. Ini pertama beda binomial dengan normal adalah peubah acaknya itu. Apakah dia diskret atau kontinu. Ya. Ya, kalau binomial itu jelas-jelas hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, bilangan bulat lah gitu ya. Kalau kontinu normal itu bisa bulat ya bisa pecahan kan gitu ya. Kalau kontinu itu bisa desimal atau angka pecahan atau bisa juga bulat. Nah, di sini kalau yang kasusnya kan jumlah orang gitu ya. Nah, perubahannya jelas dia hanya diskret. Yang lainnya kan sesuai dengan tadi sifat-sifat sebaran binomial, bahwa setiap ini ya setiap peserta itu ada kemungkinan dia datang atau tidak datang kan, dan sukses datang atau dia tidak datang kan gitu. Kemudian peluangnya sama ya pada setiap ini undangan yang di ini atau yang setiap yang mendaftar kan bisa datang bisa tidak datang dan kejadiannya independen. Begitu ya ininya ya. Iya, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik. Izin bertanya, Ini Pak. beragam ininya nih. Ya. Izin bertanya, kalau rumus yang terkait dengan distribusi binomial dengan normal distribusi itu yang ada vertical stemnya, misalkan X min 0,5, 0,5, terus X plus 0,5 itu dipakai di saat yang apa, Pak ya? Bentar, gimana kalau yang sebarannya normal? Iya, terus dia binomial. Yang ada itu kan sebetulnya vertical stemnya, Pak. Yang ini ya, kita menghitung
binomial dengan pendekatan normal kan gitu ya. Nah, ya itu Pak maksudnya. Itu kan yang ditanya? Iya Pak. Ya. Nah, sebetulnya kan dia kan kasus tertentu saja. Dia sebetulnya aslinya binomial ya. Tapi bisa juga kita hitung gitu ya dengan pendekatan sebaran normal. Tapi ada syaratnya kan? Ini syarat yang di mana itu ke-6 ke-6 bahwa dia bisa kita dekati dengan ini normal apabila apa? N kali P-nya lebih besar sama 5. Ya, N-nya tadi berapa? 50 ya. Nah, 50 P-nya P-nya berapa? 0,8 ya. Nah, 40 sebetulnya bisa. N kali P-nya 10 juga bisa. Sebetulnya bisa didekati normal. Ini. Karena apa namanya? Ini memenuhi syarat itu. Boleh ininya, itu perhitungannya. Tapi kalau lebih ininya, kalau memang normal ya boleh saja langsung ini. Jadi namanya sebuah pendekatan kan nggak mesti sama. Gitu. Tapi boleh digunakan karena nilai hasilnya akan mendekati. Itu hanya untuk ketika dia persyaratan tadi terpenuhi gitu ya. N kali P 5 dan N kali lebih besar sama dengan 5. Nah, bisa kan sebetulnya kalau untuk soal nomor ini menggunakan normal gitu ya, hitung pasti nilainya itu akan dekat dengan 0,44 ya. Mungkin 0,43 sekian gitu ya. Seperti itu ya. Saya udah itu. Dan memang harus hati-hati juga kalau menggunakan pendekatan normal. Artinya kalau ketika dia pertanyaannya PX lebih besar dari 40, kalau menggunakan normal berarti P, kalau normal ya saya tuliskan sebelah kanan ya di sini ya. Mau kita buktikan ya. Berarti kalau normal N kali P-nya kan berapa itu? N kali P-nya itu kan sama dengan 50 kali 0,8 ya. Nah, ini adalah mu-nya. Sama dengan mu-nya kan. Ya, biar tidak penasaran ya. NP-nya 40 ya, atau mu-nya sama dengan 40. Kemudian ketika kita menghitung P X lebih besar dari 40 ya. Nah, maka di sini kan 40 tidak termasuk ya. Maka dalam pendekatan kurva normal itu dia peluangnya harus ditambah ya. Px lebih besar dari 40,5. Itu ya. Ya enggak? Iya, Pak. Ya kan gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, kita hitung dia dulu Z-nya berapa untuk 40,5 ini. Ya. Berarti kan standar deviasinya juga harus diketahui ya. Standar deviasinya kan akar NPQ ya, ininya ya. Balik ya. Deviasinya atau standar deviasinya adalah akar ya, square root dari N-nya 50 kali P-nya berapa? 0,8, I-nya 0,2. Nah, dapat 2,83. Sehingga Z-nya kita bisa hitung ya. Z-nya kita bisa hitung. Ya. Z itu adalah X min X-nya berapa? 40,5 dikurangi dengan mu-nya berapa? 40 ya. Dibagi dengan sigma. Sigmanya 2,83. Nah, 0,2 sekian-sekian.
ketemu Z-nya. Kemudian dari sini kita bisa hitung ya. Nah, ini karena lebih besar, jadi hati-hati. Berarti 1 min, nah, kita menggunakan Z peluang, nah, Z, kita sudah rubah ke Z, lebih kecil 0,177 ya. 177 lah ini saya tuliskan. Nah, berapa dapatnya ya? Kita akan pakai lihat di tabel ya. Ini saya sudah lebih, boleh saya teruskan nih. Saya lupa malah ininya. Nggak apa-apa, Pak. Lupa saya oke. Lupa saya okekan ininya. Apa di aplikasinya. Normal distribution X-nya itu berapa? 40,5 ya. Min-nya itu 40 ya. Standar deviasinya itu 2,83 ya. Nah, kita tulis kumulatifnya true. Dapatnya 0,57 ini. Maka ini kan sama dengan 1 kurangi ini. Sama ya, nilainya kira-kira saya bilang ya, kira-kira mendekati 0,44 tadi. Ya. 0,44 pakai binomial, pakai normal 0,43 ya. Boleh ya, boleh. Ini kalau yang jawab 0,43 dengan cara normal juga tidak salah. Baik, terima kasih, Pak. Nah, ini sebetulnya kalau sudah tahu Z-nya sebetulnya langsung bisa tahu nih Z-nya berapa tadi. Z-nya kan 0, ini ya. Nah, kalau mau pakai pendekatan normal ya 0,9, nilainya 0, terusnya 1, nah, sama juga nilainya ya 0,5702. Baik, masih mau lanjut bahas? Selesaikan? 3 lagi? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Boleh, Apa boleh. saya lanjut nih? Iya, Pak. Nah, tapi kalau mau ada yang beracara mungkin ya saya persilakan mungkin kalau ada yang beracara. Tapi kalau mau lanjut silakan, ini sudah waktunya bubar resminya ya. Ya lanjut silakan. Nomor 12 saya kira tidak ada yang perlu ini ya. Ini biasa saja ini. Peluang terambil merah atau biru. Ya, merah 20 ditambah 18, 38 dibagi dengan 50 gitu ya. 0,76 atau 38/50. Ada yang jawab salah, 19/25 betul. Ada yang jawab beda? Nah, saya lihat sudah semuanya betul ini. Ya. Ini yang paling mudah nomor 12, nomor 13. Bisa nomor 13? Nah, ini saya tadi sedikit menyiapkan dulu nih ininya nih. Ini nomor 13. Kan ada data ini nih, ada 26 nih, 26 data sampel. Apakah berasal dari sebuah populasi berdistribusi normal? Ininya. Ya sebetulnya kalau untuk data yang ini, kalau kita baca lagi teorema limit pusat, gitu ya. Nah, teorema limit pusat. Bentar ya. Nah, kita bisa cek dulu gitu ya.
Baik, saya balik dulu ke ini, ke buku 1 ya. Oke, teori Malema pusat dan prakteknya lah begitu yang digunakan, bahwa jika dia berasal dari populasinya normal, maka setiap sampel yang berukuran N, baik N lebih kecil dari 30, lebih besar dari 30, berapapun ya istilahnya di sini, dia sampel minyak akan juga normal distributed gitu ya ininya. Nah mungkin yang paling ini ya tinggal di ini aja gitu loh, tinggal di apa namanya uji kenormalannya saja pertama. Gitu ya. Uji kenormalannya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini jangan langsung dibuat grafiknya begitu saja ya kalau ini ya, tapi kita buat histogramnya. Kita buat histogramnya dulu. Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini tidak menunjukkan histogram, ya. Kalau data seperti ini. Nah, kalau histogram, jadi kita harus membuat ininya dulu. Ya, kelas kelompok-kelompoknya. Misalnya sini saya coba buat per 5.000 lah ini. Seperti ini. Kemudian masukkan nilai-nilai ini ke dalam kelas masing-masing, kemudian lihat histogramnya. Nah, kalau dia tidak berbentuk ini kan kebetulan tidak berbentuk lonceng kan gitu ya, dan tidak simetris, maka dia tidak berbentuk normal ininya. Itu yang ininya, mungkin secara ini, nomor 13. Kemudian ini mungkin berhubungan, ya, nomor 14 terakhir ya. Kemudian bicara rata-rata sampelnya dianggap sebuah nilai dari sebuah populasi yang mempunyai normal, rata-rata sampelnya ya. Rata-rata dari ini sebetulnya kan ada ini, kalau kita mau buat average-nya gitu ya. Nah, ya, jadi kalau rata-rata dari ini, kemudian diambil lagi sampel berukuran yang sama, apakah nanti kalau dibuat ini populasinya apakah berasal dari normal? Ya kembali ke ini, ya kembali ke mana? Ke rumus teori Malema pusat, bahwa untuk setiap sampel berukuran yang lebih besar dari 30, maka dia sampel minyak akan mendekati normal. Tapi kalau lebih kecil, ya maka ya kita lihat dulu dia ininya. Nah, di sini kan kalau lebih kecil, kalau dia kita lihat dia bentuk kenormalannya. Nah, kebetulan di sini cuma ininya 26 gitu. Tidak lebih dari 30. Maka ketika kita lihat dia tidak berdistribusi normal, dia juga ya, bisa dikatakan nanti rata-ratanya juga tidak berasal dari distribusi normal. Mungkin ini penjelasan saya untuk beberapa kuis, beberapa soal pada kuis ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham. Ya. Walaupun ininya tadi saya lihat belum maksimal nih nilainya ini, ya. Belum ini. Mudah-mudahan dari kuis ini bisa menambah untuk persiapan menuju UTS. Oke ya. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.